merupakan lawan kata dari rahmat. Jika rahmat bermakna kasih sayang, maka laknat berarti kutukan dan kebencian. Melaknat dapat berarti mencerca atau mencela atau menjauhkan dari kebaikan. Dalam syariat Islam, laknat berarti jauh dari rahmat Allah. Maka melaknat berarti mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Tentu tidak ada seorang pun mau dilaknat. Namun sayangnya, banyak perbuatan dosa kita yang mengundang laknat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Jika bukan kekafiran, maka ia pastilah dosa besar. Kita menolak untuk dilaknat, tapi kita bekerja pada sistem bunga bank yang penuh riba. Kita menolak untuk dilaknat, tapi Menteri Ekonomi bangsa ini menyetujui perdagangan minuman alkohol. Kita menolak untuk dilaknat, tapi masih ada ulama yang suka mengkafirkan sahabat Rasulullah. Maka jauhilah perbuatan syirik sekecil apapun. Jalankanlah ibadah sesuai tuntunan Rasulullah. Jauhilah ibadah di luar tuntunan. Mudah sekali. Bertaubatlah atas segala dosa, karena sejatinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Berbicara tentang laknat, maka kita harus tahu apa saja perbuatan yang mengundang laknat Allah Azza wa Jalla. Perbuatan pertama yang mendatangkan laknat Allah adalah membunuh seorang muslim. Perbuatan membunuh sendiri sudah satu dosa besar, apalagi jika korbannya adalah muslim. Ancamannya tidak main-main. Selain pelakunya diancam hukuman mati, membunuh sesama muslim akan mengundang laknat Allah Ta'ala hingga di akhirat. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93. Maka bayangkanlah organisasi yang mengaku Islam tapi melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim. Maka sudah pasti organisasi seperti itu bukanlah organisasi yang mendompleng nama baik Islam dan menghancurkan nama baik Islam ke seluruh dunia. Lihat juga berita di koran harian yang isinya tak jauh dari pembunuhan. Orang begitu gampang dan mudah untuk membunuh. Islam sangat menghargai nyawa manusia. Menjaga jiwa manusia adalah salah satu tujuan syariat Islam. Begitu berharganya nyawa manusia hingga Allah umpamakan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Pentingnya nyawa manusia di hadapan Allah, bahkan pembunuhan akan menjadi kasus yang pertama kali diadili di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, kasus yang pertama diadili di hadapan Allah pada hari kiamat ialah masalah darah, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Jangankan menumpahkan darah, menodongkan senjata saja dilarang dalam Islam. Islam berupaya menutup segala pintu yang bisa mencelakakan sesama muslim. Meskipun hanya bercanda dan bersenda gurau, mengarahkan senjata ke saudara sesama muslim bukanlah perbuatan yang dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah salah seorang dari kalian mengarahkan senjata kepada saudaranya. Dia tidak pernah sadar ketika setan merebut dari tangannya hingga ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, dalam hadis lain disebutkan orang yang menodongkan senjata ini dilaknat juga oleh para malaikat. Riba merupakan perbuatan terlaknat yang sering diingatkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279, Allah telah mengumumkan perang terhadap mereka yang tidak mau meninggalkan riba. Perbuatan riba mewariskan sifat buruk dan merusak tatanan nilai dan ekonomi masyarakat. Menjaga harta merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, termasuk di dalamnya pengharaman riba. Riba menjadikan seseorang tamak dan kikir, bahkan bisa menjelma menjadi pemuja harta. Seorang yang menggandakan hartanya dengan riba juga kehilangan sifat belas kasih. Seperti tukang sita yang mengeksekusi rumah sebuah keluarga yang sudah didiami selama puluhan tahun. Atas nama sistem riba, perbuatan kejam dihalalkan. Na'udzubillah. Dalam kenyataannya, rentenir tak jauh beda dengan lintah darat, di mana dia menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih, walaupun diawali dengan transaksi akad yang sah. Dia tidak mempedulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit selama bunga pinjaman bisa diambilnya. Dia serta-merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk mengganti hutang dan bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin. Disinilah letak haramnya kredit, baik itu level kredit panci di kampung sampai naik level kredit memakai kartu. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Godaan barang yang bagus menyilaukan mata dan akal sehat. Teks Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Tak ada yang salah dengan berdagang, dan itu dihalalkan Allah. Tapi dagang dengan riba, Allah pasti melaknatnya. Dosa riba bukan hanya berlaku bagi dua pihak, namun juga pihak lain yang mengetahui transaksi itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan saksi-saksi transaksi riba. Memang susah melihat benang merah rusaknya tatanan ekonomi dari hukum riba, apalagi dilaksanakan suka sama suka. Bunga yang kecil dan pasar negara secara sah menerima sistem riba. Padahal hampir semua keputusan pelaku ekonomi di dunia berbasis kepentingan individu, golongan, dan kelompok. Nyatanya, kegiatan ekonomi merupakan mata rantai yang membentuk sebuah sistem, di mana masing-masing rantai kegiatan tersebut saling memberi pengaruh, tidak bisa berdiri sendiri. Semua variabel dalam sistem ekonomi saling berinteraksi dan berkolaborasi langsung maupun tidak langsung. Perbuatan selanjutnya yang mengandung laknat Allah adalah penenggak miras. Laknat ini tidak saja menimpa penikmatnya, tapi juga industri yang menopang dan sistem pemerintahan yang melestarikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu ia berkata, 'Hai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, para pembuatnya, para pedagang, para pembeli, para pengambil untung darinya, dan para pelayan yang menghidangkannya.'" Hadis riwayat Ahmad. Khamar, miras, alkohol, atau apapun namanya disebut Rasulullah sebagai ummul khaba'is. Inilah induk dari segala kejahatan. Maka tidak heran jika semua yang terlibat dalam lingkaran konsumsi alkohol masuk dalam lingkaran kejahatan. Baik itu warung penjual, pembelinya, penikmatnya, pemerintah yang membuat sistemnya, pabrik yang memproduksinya,
Semua termasuk dalam lingkaran kejahatan ummul khaba'is. Orang mati kan minum oplosan yang cap topi miring lah, apa macam-macam itu, spiritus, air kelapa muda dicampur spiritus. Ada orang minum bir mabuk. Kamu kalau susah kencing suruh minum bir loh, saya kasih tahu. Kalau Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan tidak mengapa minum bir yang jelas adalah beralkohol, maka inilah data dari Korlantas Polisi Republik Indonesia tahun 2013. Di Indonesia, ada 3 kasus kecelakaan yang dipicu oleh pengemudi yang terpengaruh alkohol. Di tahun 2013 itu, 16% korban kecelakaan berujung pada kematian. Data juga menyebutkan bahwa setiap jam ada 3 orang tewas akibat tabrakan. Jadi kenapa Gubernur DKI Jakarta mendorong minuman keras di Jakarta? Apakah semata karena devisa wisatawan? Atau apakah karena kedekatan pemerintah dengan pemilik pabrik bir alkohol tersebut? Bir bukan termasuk miras loh. Kita angker bir ada saham 20%. Bir Delta ada saham 20%. Makanya saya katakan, ini fakta ada gitu loh. Orang butuh, turis juga butuh, tapi belinya dibatasin. Anak kecil betul-betul nggak boleh. Terus produksi harus RT RW lurah tuh mesti tegas. Masa nggak tahu ada produksi gituan, ya? Cara tentang ekonomi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki setiap makhluk, tak terkecuali hewan, tumbuhan, dan manusia. Mari mencontoh negeri tetangga Brunei Darussalam yang melarang satupun jenis minuman beralkohol di negerinya. Toh mereka tetap sejahtera dan kaya raya. Tidak berkurang kekayaan mereka tanpa harus menjual minuman keras. Gejala langsung dari mengkonsumsi miras atau alkohol adalah turunnya kesadaran. Turunnya kesadaran dapat menjadi pemicu kecelakaan, bicara semaunya, berbuat sesukanya, dan akhirnya berbuat kriminal. Inilah akibat dari ummul khaba'is, biangnya kejahatan. Karena kebanyakan pelaku kriminal menggunakan alkohol sebelum melakukan aksinya. Cemen sekali. Penurunan kesadaran ini juga dapat berimbas pada kematian. Seringkali kita disuguhkan berita tentang kasus miras oplosan yang menewaskan penenggaknya. Niat mau senang-senang, ujungnya malah kematian. Dari sisi kesehatan, mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang berimplikasi pada organ vital, seperti tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, sulit tidur, dan paling mengancam harga diri para pria, alkohol mengancam impotensi. Kalau sudah begini, hidup juga tidak lagi bergairah. Hubungan sosial menjadi terganggu. Hubungan suami istri juga bermasalah. Sesungguhnya, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara karena khamar dan berjudi. Dan mereka menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka apakah kamu tidak berhenti? Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 91. Dengan segala mudarat dan bahaya yang ditimbulkannya bagi individu dan masyarakat, Allah telah mengharamkan khamar dengan label apapun dan merek apapun. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Perbuatan keempat yang dilaknat Allah adalah memberi dan menerima suap. Dahulu, suap bertujuan untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang salah. Setelah suap terjadi, maka permintaan diajukan agar dimenangkan perkara atau dimenangkan tendernya. Inilah keberpihakan yang tidak benar yang berujung pada hasil tanpa hak.
Suap bukanlah monopoli penguasa atau pejabat pemerintahan semata. Suap dapat terjadi pada siapa saja dan berbagai lini, seperti di lingkungan sekolah, kampus, rumah sakit, LSM, bahkan tempat-tempat ibadah. Suap tetaplah terlaknat walaupun dibungkus dengan nama hadiah, uang pelicin, uang kompromi, dan lain sebagainya. Pemberian suap pada masa kini juga semakin bervariasi untuk menghindar dari hukum. Ada dengan kedok investasi, asuransi, komisi, tiket perjalanan wisata, diskon, pengobatan, atau berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya. Ada kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Ketika itu, beliau marah ketika ada petugas zakat menerima pemberian dari pembayar zakat meskipun disebut sebagai hadiah. Beliau bersabda, "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu ia melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak?" Beliau melanjutkan, "Demi Tuhan yang jiwa kalian berada di tangannya, bahwa tiada yang membawa sesuatu pun dari hadiah-hadiah tersebut, kecuali ia akan membawanya sebagai beban tengkuknya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Suap yang telah merajalela menjadi kebiasaan dan budaya. Sebuah hal aneh bila tidak menyuap, merupakan musibah yang merusak umat dan bangsa. Karena ukuran kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh seberapa besar angka suapnya. Tata nilai dipinggirkan, norma dialihkan. Kalau sudah sampai titik ini, bisa jadi akidah dikorbankan. Islam telah melarang dengan tegas memakan harta dengan cara yang batil, termasuk harta dari hasil suap dan gratifikasi. Sekali lagi, ingatlah sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa beliau melaknat para pemberi dan penerima suap. Jauhi suap, karena rahmat Allah jauh lebih besar dari angka suap saat ini. Bertaubatlah di relung kamar paling pribadi, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Golongan selanjutnya yang akan ditimpakan laknat oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Dalam surat Muhammad ayat 22 hingga 23, Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dijadikan tuli telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Silaturahim artinya menyambungkan tali kekerabatan dan persaudaraan dengan menebar kebaikan. Silaturahim utamanya berlaku untuk saudara dan kerabat, baik dari garis keturunan maupun perkawinan. Kemudian secara luas untuk orang muslim dan kemanusiaan. Memupuk dan memperkokoh tali silaturahim atau persaudaraan dengan sesama muslim memiliki sederet keutamaan. Silaturahim dapat membuat seorang muslim dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Bukan itu saja, silaturahim juga menjadi salah satu sebab penting seorang hamba dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansori, pernah mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah saya satu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga." Beliau menjawab, "Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bersilaturahim." Hadis riwayat jamaah. Silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menjawab salam, menjenguk yang sakit,
takziah kematian, saling mendoakan, memberi hadiah, atau sekedar berkunjung. Silaturahim sebetulnya merupakan amal soleh yang mudah dan murah. Dengan meluangkan sedikit waktu dan sedikit upaya di tengah aktivitas yang super sibuk, silaturahim dapat terwujud. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan sarana komunikasi, seharusnya menjadikan kita lebih mudah silaturahim, bukan malah merusak dan memutusnya. Silaturahim mewujudkan persatuan hati antara elemen umat Islam. Silaturahim menjadi pintu awal dari pintu-pintu kebaikan yang lain. Maka tidak heran Islam sangat mewanti-wanti agar umatnya tidak memutuskan hubungan silaturahim dan menjadikannya sebuah dosa besar dan perbuatan yang terlaknat. Merekalah sebaik-baik generasi di muka bumi. Generasi yang membangun peradaban Islam di muka bumi dan menghantarkan seluruh ilmu Islam hingga sampai di generasi akhir zaman. Merekalah generasi terbaik yang sejatinya diagungkan oleh Rasulullah, bukan generasi yang pantas kita hina dan sebagian golongan melecehkannya. Barang siapa mencela sahabatku, atasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Tabrani. Siapakah generasi itu? Merekalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang hidup bersama dan berinteraksi langsung serta beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Mereka juga merupakan manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala guna membawa amanat syariat Islam kepada seluruh umat manusia setelah wafatnya sang Nabi. Allah memuji dan memuliakan mereka. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 100. Bahkan sifat dan ciri mereka telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil. Informasi ini bisa kita dapatkan dalam surat Al-Faf ayat 29. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, tetapi lembut terhadap sesama saudara muslimnya. Mereka juga khusyuk dalam rukuk dan sujudnya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Mereka bagaikan tanaman yang tumbuh lalu menjadi kuat dan menyenangkan hati penanamnya. Maka janganlah kita yang sedikit amalnya dan kecil pengorbanan untuk agama ini, lidah kita lancang merendahkan mereka dan menyepelekan mereka. Sungguh sangat tidak layak. Bahkan jika seandainya kita punya emas sebesar gunung dan emas itu kita infakkan semuanya, itu belumlah sebanding dengan infak setengah genggaman tangan mereka. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencaci para sahabatku, demi yang jiwaku di tangannya. Seandainya seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam tangan salah satu dari mereka, bahkan tidak juga setengahnya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, itulah beberapa perbuatan yang mengundang laknat. Apa yang disebutkan tadi belumlah semuanya. Masih ada dosa-dosa lain yang juga membawa laknat. Dan jika itu yang terjadi, tentunya hidup kita jauh dari keberkahan. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.